wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pembahasan dan pertemuan kita terhadap kitab Al-Miftah fi Ilmi Sharfi, kunci ilmu sharaf, membahas sharaf dasar. Kita masih di pembahasan pendahuluan, cara menimbang. Kita insya Allah selesaikan hari ini dan mungkin bisa lanjut masuk di bab 1. InsyaAllah ta'ala. Lihat berikutnya. Jika pada kata yang ingin ditimbang itu terjadi penghilangan. Ini masuk dalam pembahasan cara menimbang. Masuk dalam pembahasan cara menimbang. Bagaimana kalau dalam kata yang ditimbang itu ada penghilangan? Bagaimana cara menimbangnya? Ini perlu juga. Karena nanti antum tidak akan lepas tambahan atau penghilangan. Kata bahasa Arab itu kadang ada penambahan, ada penghilangan. Kalau ada penambahan sudah. Antum sudah tahu kemarin caranya. Sekarang bagaimana kalau ada penghilangan? Nah, ini cara penting dalam menimbang. Jika pada kata yang ingin ditimbang terjadi penghilangan, maka pada wazannya dihilangkan juga. Dipahami ini? Huruf apa yang hilang? Fa, ain atau lam, itu juga yang hilang. Fa, ain atau lam. Contoh, anak akan contohkan 3 kata. Kita mudah di papan saja dulu supaya langsung di buku. Anak akan contohkan 3 kata. Idatun, kul, dengan yadun. Ya, ini idatun, kata datang dalam bahasa Arab langsung seperti itu. Anggaplah taknya dulu jangan ada. Supaya sebentar gampang. Ya, menjadi idun. Idun. Kul, yadun. Ini datang dalam kalimat Arab sering seperti itu. Dan dia bukan aslinya. Kenapa bukan aslinya seperti itu? Karena sudah ada penghilangan. Kenapa ditahu penghilangan? Hitung hurufnya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tidak ada isim yang mu'rab yang kurang dari 3 huruf. Artinya kalau kurang dari 3 huruf pasti ada penghilangan. Karena kalau dia 2 huruf pasti mabni. Man isim 2 huruf. Dipahamkan? Isim 2 huruf. Mabni. Kalau ada isim mu'rab bisa berubah. Idun, idan, idin. Paham kan? Demikian pula ini fi'il. Kul. Demikian pula ini yadun. Ini juga isim. 2 huruf. Pasti ada penghilangan. Ini contoh 3 ini ada hikmahnya. Untuk menjelaskan nanti bentuk penghilangannya. Ini idun aslinya adalah wa'dun. Kul aslinya kul. Kul. Yadun ya aslinya yadyun. Iya. Wa'dun apa timbangannya? Di atas bentuk asli. Apa? Hah? Fa'lun. Kalau kul hah? Apa? Fu'l. Bukan fu'lun. Fu'l. Kan disukun ini. Wawunya disukun juga lamnya. Jadi timbangannya apa? Fu'l. Kan ambil harokat dan sukunnya. Yadyun. Fa'lun. Kan itu aslinya. Itu aslinya. Kemudian datang dalam kalimat menjadi idun. Idun. Huruf apa yang hilang? Waw. Waw itu apa? Fa, ain, lam. Fa-nya. Berarti apa wazannya idun? Apa wazannya idun? Apa wazannya idun?
ilun. Karena hilang huruf pertama, hilang juga huruf pertamanya. Dipahami ini? Kan hilang waw. Waw ini sama fa. Jadi hilangkan yang sejenisnya. Yang sejajar dengannya. Sekarang wa'dun menjadi idun. Hilang fa-nya, hilang wawnya. Berarti hilang fa-nya di timbangan. Dipahami ini? Hilang fa-nya di timbangan. Kemudian kul. Apa wazannya tadi? Fu'l. Datang kul. Apa yang hilang dulu? Apa yang hilang? Waw. Waw itu apanya di situ? Fa, ain, lam, ain. Berarti di wazannya hilang. Hilang apa? Ain. Berarti apa timbangannya kul? Apa timbangannya kul? Hah? Full. Kenapa? Karena hilang huruf tengahnya itu. Yang ini. Ainnya. Dipahamkan? Yadiyun. Apa timbangannya tadi? Fa'lun. Menjadi yadun. Huruf apa yang hilang? Di situ. Huruf apa yang hilang? Ya. Ya itu apanya? Fa, ain, lam. Ya? Lam. Maka di wazan hilang juga apanya? Lamnya. Apa wazannya yadun? Apa wazannya yadun? Hah? Hah? Fa'un. Kan hilang lamnya. Paham ini? Ini kalau terjadi penghilangan. Kemudian pada kata idatun kan ada tambahan ta. Sini tambah juga ta. Kan kalau ada penambahan seperti yang sebelumnya. Tambah juga. Ini kan sudah diceritakan sebelumnya. Paham kan? Kalau ada penambahan tambah juga. Sekarang ini yang kita mau ceritakan adalah kalau terjadi pengurangan. Dikurangi juga. Pertanyaannya, huruf apa yang dihilangkan? Yang dikurangi? Yang hilang di situ. Kan wazan ikut yang ditimbang. Paham pernyataan itu? Ini kan wazan. Ini namanya timbangan. Timbangan itu ikut di sini. Tidak dibalik. Timbangan itu ikut yang ditimbang. Kalau pada yang ditimbang terjadi penghilangan, maka pada timbangannya juga apa? Hilang. Apa yang hilang? Tergantung. Kan semua punya nilai. Huruf pertama dinilai dengan fa. Huruf kedua dinilai dengan apa? Ain. Huruf ketiga dinilai dengan lam. Kalau hilang huruf pertama fa, hilang juga fa. Hilang huruf kedua, ain hilang. Hilang huruf ketiga, hilang juga lamnya. Paham ini? Ini contoh yang hilang satu. Ada kata dalam bahasa Arab hilang dua. Yang jelas tidak ada hilang semua. Iya, tidak ada hilang semua. Contoh misalnya kata mereka ya. Wakoya. Wakoya. Apa timbangannya dulu? Wakoya. Ya? Fa'ala. Berarti fa'ala. Tapi kadang datang dalam bahasa Arab ini masalah. Tiba-tiba datang ki. Ki. Satu kata, satu huruf. Ki. Iya. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apa ini timbangannya? Nah, ambil harokatnya. Apa timbangannya? Hah? Lihat, apa yang hilang? Itu dulu. Hilang waw, waw itu apanya? Fa-nya. Dan ya, ya itu apanya? Lamnya. Hilangkan juga di sini. Berarti apa di sini? Hah? I. Paham ini? Ini yang hilang sebelum dan terakhir. Sisa di tengah. Sekarang anak akan contohkan sama antum yang hilang semuanya setelahnya. Ada kata dalam bahasa Arab, ini sekedar untuk praktek ya. Yang kita akan jumpai nanti kalau mau menimbang. Kata ro'aya. Apa timbangannya? Apa timbangannya? Hah? Fa'ala. Hanya saja kadang datang dalam kalimat Arab, ini yang masalah, tiba-tiba dia datang ro. Tiba-tiba dia bilang ro. Orang Arab bilang seperti ini tadi, ki.
Jaga. Ini kan ro'a melihat. Kadang mereka bilang, roh, lihat. Anda paham? Satu huruf yang dia ucapkan. Satu huruf yang dia ucapkan. Pertanyaannya, apa timbangannya? Paham? Harus lihat apa yang hilang. Apa yang hilang? Pertama hamzah. Hamzah itu apanya? Ainnya. Kedua ya. Ya itu apa? Lam. Berarti hilang ini ain sama lam. Berarti apa wazannya ro? Apa wazannya ro? Fa. Paham cara menimbang? Paham cara menimbang? Kalau ada penghilangan, hilangkan juga. Kalau hilang semuanya, sudah tidak ada wazan. Anda paham ini kan? Jelas itu? Jelas ini? Jelas ya? Ini penting sekali. Paham kan? Kan kalau antum hanya hafal wazan tanpa tahu ini, itu percuma. Kita bukan orang yang paham sorof. Karena paham sorof itu paham proses menimbang. Itu orang yang paham sorof, bukan menghafal wazan. Hafal wazan bagus. Tapi kalau tidak tahu cara yang mempraktekkan yang dihafal, kan percuma. Nah ini cara-caranya ini. Cara-caranya. Ini harus antum ketahui. Paham itu ya? Kalau paham itu kita tinggal baca itu di buku. Dan selesai pendahuluannya. Kalau kita sudah baca ini. Selesai pendahuluan. Lihat. Jika pada kata yang ingin ditimbang terjadi penghilangan. Maka pada wazannya dihilangkan juga. Contoh. Idatun. Wazannya ilatun. Ana jelaskan di situ. Asalnya adalah wa'adun. Dihilangkan huruf waw. Kemudian ditambahkan tak marbuto pada akhirnya. Maka wazannya adalah ilatun. Paham ya kenapa jadi ilatun? Berarti kalau kita katakan idatun. Ainnya itu apa? Ainul kalimah. Dalnya lamul kalimah. Cuma anak panahnya itu salah itu ya. Seharusnya kedal. Kedal. Ta'nya itu tak marbuto harfuz zaidah. Itu huruf tambahan. Ya, lihat lagi perhatikan kul. Wazannya adalah apa? Full. Lihat asalnya kenapa jadi full. Asalnya adalah kul. Kul. Karena ketemu do sukun. Maka huruf waw dihilangkan. Maka wazannya full. Paham ini? Maka wazannya full. Kul. Kalau kita uraikan. Qafnya fa'ul kalimah. Lamnya lamul kalimah. Karena sudah hilang apanya? Ainnya. Yadun. Apa wazannya? Fa'un. Yadun wazannya fa'un. Asalnya yadiyun. Dihilangkan ya agar ringan diucapkan. Karena ini kata paling sering diucapkan. Yadun, yadun, tangan. Sering diucapkan. Maka dihilangkan ya-nya untuk diringankan. Supaya diringankan dalam ucapan. Maka wazannya adalah fa'un. Yadun berarti ya-nya apa? Fa'ul kalimah. Dalnya ainul kalimah. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah selesai pendahuluan. Selesai pendahuluan. Kita masuk langsung bab 1. Buku ini alhamdulillah 3 bab. Artinya kalau sudah lewat pendahuluan kita tinggal hitung babnya. Cuman 3 bab. Dan 3 babnya ini kita kelompokkan sesuai dengan pengelompokan ulama bahasa Arab juga di buku-buku Arab. Jadi kalau antum belajar ini nyambung dengan nanti buku-buku yang ditulis oleh ulama bahasa Arab. 3 bab sama-sama 3 bab. Dan ingat kita fokusnya teori. Wazannya juga perlu tapi yang paling pokok teorinya. Cara membentuk wazan, ciri-ciri kata yang masuk ke dalam wazan itu. Karena alhamdulillah kita sekarang ini diberikan kemudahan oleh Allah dengan adanya ulama sebelum kita yang telah meneliti. Artinya sekarang kita tinggal menyampaikan hasil penelitian mereka. Paham kan? Hasil penelitian mereka. Kita masuk bab 1 fi'il. Semua yang antum butuhkan tentang fi'il ada di sini. Bahkan lebih luas tentunya daripada pembahasan nahwu. Lebih luas dari pembahasan nahwu. Jauh.
perbedaannya. Jauh perbedaannya. Sekarang apa itu fi'il? Antum sudah tahu di nahwu apa itu fi'il. Sekarang kita ulang lagi. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan disertai oleh waktu. Dalam kurungnya lampau, sekarang atau akan datang. Ini mudah karena sudah kita dengar kedua kalinya ini. Kan makin sering didengar, maka makin mudah itu pelajaran. Makin mudah itu pelajaran. Fi'il terbagi menjadi beberapa pembagian. Ditinjau dari beberapa sisi. Jadi kita akan bahas fi'il dari banyak sisi. Antum akan jumpai di sini pembahasan yang sangat luas tentang fi'il dari berbagai macam sudut pandangan. Pertama, fi'il ditinjau dari sisi penunjukan makna dan waktunya. Fi'il, kalau antum pandang dari sisi makna dan waktunya, maka yang pertama ada namanya fi'il madhi. Nanti antum akan tahu kalau dengar ini fi'il madhi, langsung antum paham. Apa maksudnya fi'il madhi? Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Sebelum antum ngomong, itu telah terjadi. Makanya disebut fi'il madhi kata kerja lampau. Dan fi'il madhi inilah yang ditulis di kamus. Saya ulangi. Ini fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Artinya saya ulangi, antum berbicara itu telah terjadi. Ini nanti berfungsi dalam bercakap. Antum tahu seperti ini. Artinya kapan saya ngomong pakai fi'il madhi? Kapan saya ucapkan dalam bercakap? Penggunaannya itu dalam kosakata pilihannya fi'il madhi. Di sini dikatakan kalau telah terjadi. Misalnya Firman sudah makan. Saya harus pakai fi'il madhi. Akala Firman. Orang langsung paham. Oh, dia telah makan. Paham penggunaannya? Ini dari sisi penggunaan. Contoh, kataba, jalasa, fataha, dahaba. Kataba telah menulis, jalasa telah duduk, fataha telah membuka. Situ salah terjadi kesalahan ya. Telah menulis juga di situ ya. Iya, di buku. Dahaba telah pergi. Ini kata ini hanya sekedar contoh dulu. Nanti ada ribuan kata yang semisal dengannya. Kenapa kita tahan dulu hanya segitu dulu? Karena nanti kita akan dapat di polanya. Nanti kita akan jelaskan pola fi'il madhi. Artinya kalau antum jumpai itu langsung antum tunjuk fi'il madhi ini. Tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan. Sekarang ini yang ana mau katakan kepada antum ini fi'il madhi. Lihat terjemahannya. Telah menulis. Lampau. Telah duduk. Telah membuka. Telah pergi. Ini fi'il madhi cara menerjemahkan. Cara menerjemahkannya. Dia kata kerja menunjukkan atas kejadian yang telah berlalu sebelum berbicara. Paham kan? Dan ini yang ditulis di kamus. Saya katakan di awal tadi, inilah yang ditulis di kamus, fi'il madhi. Yang ditulis pertama, fi'il madhi. Yang kedua, ada namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari, sebelum kita baca artinya, perlu antum ketahui sebagai dasar, fi'il mudhari dibuat dari fi'il madhi. Saya ulangi, fi'il mudhari dibuat dari fi'il madhi. Bagaimana cara membuatnya? Akan dikasih tahu nanti.
Sekarang bukan itu yang kita mau tahu. Yang kita mau tahu sekarang, apa itu fi'il mudhari? Ketika saya bilang ini fi'il mudhari, langsung ada di otak kita bahwa ini dia. Karena kita sedikit-sedikit. Jangan dulu bertanya bagaimana cirinya. Dan bagaimana cara membuatnya. Akan datang. Cara membuat fi'il mudhari dari fi'il madi. Cara membuat fi'il mudhari dari fi'il madi. Akan datang. Sekarang pengertiannya dulu. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada saat berbicara atau setelah berbicara. Nah, ini bentuk nanti penggunaannya. Kalau antum sedang berbicara dan antum mengungkapkan sesuatu, pakaikan fi'il mudhari. Atau akan terjadi setelah antum berbicara, gunakan fi'il mudhari. Gunakan fi'il mudhari. Misalnya tadi ada kata akala firman. Firman telah makan. Bagaimana kalau firman sedang makan? Ana tinggal katakan dalam bentuk fi'il mudhari. Ya'kulu firman. Bagaimana kalau dia akan makan setelah saya berbicara? Saya juga pakaikan fi'il mudhari. Ya'kulu firman. Paham kan? Dari mana kata ya'kulu dibentuk? Dari kata akala. Bagaimana cara membentuknya? Nanti. Sekarang ini artinya dulu. Fi'il mudhari itu apa? Dipahami ini? Karena kita belajar sedikit-sedikit. Fi'il mudhari adalah apa tadi? Kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada saat berbicara. Antum berbicara, pakaikan fi'il mudhari. Kalau terjadinya saat itu. Atau setelah berbicara. Akan terjadi setelah antum cerita. Maka pakaikan fi'il mudhari. Contoh, yaktubu sedang atau akan menulis. Yaftahu sedang atau akan membuka. Sedang atau ya, adapun penggunaannya nanti tergantung konteks. Apakah dia ini mau akan atau sedang. Tergantung nanti konteksnya, pembicaraan kita menceritakan apa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Nanti terjemahannya bukan dua begini, tinggal satu. Tinggal satu. Apakah dia akan bilang akan atau apa? Dia akan bilang sedang. Dipahami nih? Yang jelas kalau sini kan terjemahannya dulu ada dua dulu. Karena tidak tersusun. Ini satu kata. Iya. Yajlisu sedang atau akan duduk. Yadhabu sedang atau akan pergi. Dari contoh yang pertama ke yang kedua. Itu terjadi perpindahan waktu. Dari madi ke mudhari. Dari madi ke mudhari. Waktunya berbeda. Waktunya berbeda. Dan nanti setiap antum dapat fi'il madi, pakaikan kata telah. Sementara setiap antum dapat fi'il mudhari, pakaikan kata apa? Sedang atau akan. Jelas? Jelas ini? Ini dari sisi terjemahannya dulu. Karena kita membahas sekarang fi'il ditinjau dari sisi makna dan waktu. Dari sisi makna dan waktu. Ini yang kita mau tahu di sini. Yang ketiga, fi'il dilihat dari maknanya atau waktunya. Ada namanya fi'il amr. Kita kenal dengan kata kerja perintah. Iya, fi'il amr sebagai pengetahuan dasar itu dibuat dari fi'il mudhari. Jadi ini tersusun. Fi'il mudhari diambil dari fi'il madi. Fi'il amr diambil dari fi'il mudhari. Bagaimana cara buatnya? Nanti akan datang. Akan datang fasal pembahasan khusus, judul khusus. Cara buat fi'il mudhari dari madi. Cara buat fi'il amr dari mudhari. Akan datang. Di sini yang ana maukan antum pahami maknanya. Kalau diubah dari madi ke mudhari berubah maknanya. Kalau diubah dari mudhari ke amr berubah maknanya. Lihat contoh. Contoh.
setelah pengertian fi'il amr adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang diinginkan terjadinya. Ketika antum ucapkan, antum mau itu terjadi. Antum mau terjadi atau terus menerus terjadinya. Sedang terjadi tapi antum mau dia terus terjadi. Misalnya gini, antum sedang duduk. Ana bilang kum, berdirilah. Ini fi'il amr. Berarti ana inginkan antum berdiri. Dipahami ini? Itu ana inginkan antum berdiri. Atau antum sekarang sedang duduk. Ana bilang ijlis. Antum sedang duduk. Tapi ana bilang ijlis. Duduklah. Apa maksudnya itu? Ana ingin antum terus duduk. Ini sisi makna yang sangat penting. Berguna dalam Al-Quran. Sangat berguna. Misalnya ada firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Gimana caranya? Bukankah panggilan awalnya orang beriman, kok disuruh beriman? Apa maksudnya itu? Terus. Beda kalau ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia kan ada yang beriman, ada yang kafir. Dipahami nih? Itu umum, berarti disuruh terjadi. Tapi kalau itu sudah terjadi, orangnya sudah beriman, tapi disuruh berimanlah. Apa makna ayat? Teruslah beriman. Sama firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya ayuhan nabi ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Kan Nabi orang yang paling bertakwa. Kok disuruh bertakwa? Apa maksudnya? Teruslah bertakwa. Paham terjemahannya? Itulah fi'il amr. Diinginkan terjadinya kalau belum. Diinginkan terus terjadi kalau sudah terjadi. Sama dengan kita bilang, ada orang belum makan, kita bilang silakan makan. Berarti antum mau dia makan. Ada orang sedang makan, antum bilang apa? Makan. Apa maksudnya? Tambah. Paham maksudnya? Bahasa Arab juga begitu. Ini pembagian dari sisi makna. Lihat contohnya, uktub. Lihat itu satu kata itu ya. Satu kata, cuman diubah saja. Kataba menjadi yaktubu, menjadi uktub. Itu satu kata. Dari madi ke mudori, dari mudori ke amr. Itu satu kata. Lihat, uktub, tulislah. Kata kerja perintah. Iftah, bukalah. Ijlis, duduklah. Idhab, pergilah. Dipahami ini? Ini dari sisi apa ini? Pembagian ini tiga ini? Dari sisi makna dan waktu. Jadi kalau antum ditanya, pembagian fiil dari sisi makna dan waktu ada berapa? Ini dia, 3. Ada madi lampau, ada mudori sedang atau akan, ada amr kata kerja perintah. Maknanya perintah. Maknanya perintah. Jelas? Jelas ini? Kita tambah lagi 1 poin. Baru kita cukupkan. Fiil ditinjau dari sisi kebutuhannya kepada objek atau tidak. Ini pembagian ini sangat bagus untuk orang yang menyusun kalimat. Karena kan sebuah kalimat dinamakan kalimat kalau mufid. Kalau mufid sempurna. Kapan itu kata sempurna? Kalau semua yang dibutuhkan ada. Sekarang antum dalam menyusun kalimat butuh tahu bahwa di sana ada fiil yang butuh pada objek, ada fiil yang tidak butuh pada objek. Paham kan? Contoh misalnya Anda contohkan 2 susunan. Lihat, ini kalimat, satunya 3 kata baru sempurna. Kalimat yang pertama. Sementara kalimat yang kedua, 2 kata itu sudah sempurna.
Lihat, akala Zaidun khubzan. Zaid makan roti. Kalau hanya dua, akala Zaid. Zaid makan. Itu belum sempurna. Orang masih tanya, makan apa? Paham kan? Kalau ini namanya yang disebut dalam bahasa kita objeknya. Paham kan? Nanti sengaja saya kasih ini dalam sorof karena ada istilah nahwunya juga. Istilah nahwunya disebut maf'ulun bi. Tapi kan anak anggap antum dari nol. Kita belum dapat istilah itu. Dipahami kan? Tapi istilahnya kita, ini objeknya ini. Ini kata ketiga ini. Ini objeknya. Ada kata yang butuh ini baru sempurna. Ada kata yang tidak butuh. Contoh ini. Dhahaba Zaid. Zaid telah pergi. Apakah butuh objek? Butuh? Tidak. Sekarang, kalau dia butuh, apa namanya? Itu yang kita perlukan. Kalau dia tidak butuh, apa namanya? Namanya itu, istilahnya dalam bahasa Arabnya apa? Kalau butuh pada objek, apa namanya? Dan apa cirinya? Supaya nanti antum susun kalimat langsung tahu. Kalau saya tidak taruh ini, tidak sempurna. Tidak sempurna. Dan kalau yang tidak butuh, apa namanya? Ini yang dibahas. Ini yang dibahas. Kita lihat fiil ditinjau dari kebutuhannya kepada objek atau tidak. Maka dia terbagi dua. Pertama ada namanya fiil muta'addi. Apa itu fiil muta'addi? Ini istilah Arab. Nanti kalau saya bilang ini fiil muta'addi. Berarti pasti butuh pada objek. Apa itu fi'il muta'addi? Dikasih tahu. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh pada objek. Jadi semua yang butuh pada objek disebut muta'addi. Jadi itu tadi. Akala Zaidun khubzan. Mana fi'il? Akala. Karena Zaidun bukan fi'il. Tanwin kan? Isim. Khubzan bukan fi'il. Karena isim. Tanwin. Sekarang fi'ilnya akala. Fi'il apa dia? Fi'il muta'addi. Karena butuh pada objek. Yang paling penting sebentar, cirinya sebentar yang anak akan kasih tahu. Itu yang membuat kita bahagia dalam belajar sorof. Karena sebenarnya sekedar antum tahu maknanya, antum langsung tahu ini muta'addi. Sebentar setelah contoh. Contoh, doroba Yusufu kalban. Berarti doroba fi'il apa? Fi'il muta'addi karena butuh pada kalban. Butuh objeknya. Yusuf memukul. Butuh yang dipukul. Butuh yang dipukul. Kalban. Fataha Yusufu baban. Yusuf membuka pintu. Kalau dibilang Yusuf membuka saja. Itu tidak sempurna. Karena orang akan bertanya. Apa yang dia buka? Apa yang dia buka? Ketika dia bilang baban jelas. Dia buka pintu. Contoh ketiga, gosala Yusufu tauban. Yusuf mencuci sebuah pakaian. Paham kan? Berarti butuh pada apa ini? Objek. Yang paling penting cirinya. Karena antum kalau baca kitab butuh ciri. Ini kalimat butuh objek atau tidak. Cirinya itu. Ciri yang anak akan kasih antum. Ada ciri secara lafaz. Walaupun tidak tahu arti antum bisa tentukan. Dan ada ciri secara makna. Artinya antum tahu terjemahannya. Maka antum bisa pisahkan ini muta'addi atau bukan. Ciri pertama secara lafaz. Bisa bersambung dengan domir ha. Itu hu atau ha. Setiap fiil. Antum jumpai dalam Quran, dalam hadits. Bisa bersambung dengan ha. Langsung antum bilang ini muta'addi. Ini apa? Muta'addi. Jangan takut. Langsung. Dan kapan satu kali antum jumpai bersambung dengannya. Sudah di tempat lain walaupun tidak bersambung. Tetap antum bilang apa? Muta'addi. Kan ciri itu kan yang penting satu kali. Didapat. Contoh lihat dalam contoh. Al-babu fatahahu Yusufu. Mana fi'il? Mana fi'il? Fataha. Bersambung dengan hu? Bersambung dengan hu? Berarti dia fi'il apa? Muta'addi.
Al-kalbu dorobahu Yusufu. Mana fiilnya? Doroba. Bersambung dengan ha? Bersambung. Berarti dia fiil apa? Walaupun antum tidak tahu artinya. Walaupun antum tidak tahu artinya. Jelas kan? Antum bisa tentukan. Oh, fiil muta'addi. As-saubu gosalahu Yusufu. Mana fiilnya? Mana fiilnya? Gosala. Bersambung dengan siapa? Ha. Paham kan? Berarti fiil apa dia? Fiil apa dia? Muta'addi. Ciri yang kedua. Dan ini butuh arti. Nanti anak akan kasih tahu artinya. Baru antum tentukan bisa. Ini muta'addi atau lazim. Ciri yang kedua. Dilakukan oleh salah satu anggota badan atau hati atau perasaan. Sebenarnya tidak perlu ditambahkan hati atau perasaan. Karena dia termasuk anggota badan. Cuman anggota badan yang di dalam. Makanya anak tambahkan tersendiri. Kapan itu fiil? Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Itu perbuatan dilakukan oleh tangan saja. Kaki saja. Mulut saja. Mata saja. Hidung saja. Telinga saja. Maka muta'addi. Anda paham ini? Contoh di buku. Kataba, menulis. Muta'addi atau bukan? Muta'addi atau bukan? Kenapa? Menulis, tidak ada orang menulis dengan seluruh badannya. Anda paham ini? Pasti dilakukan oleh apa? Salah satu anggota badan. Doroba, memukul. Muta'addi. Fataha, membuka. Muta'addi. Alima, mengetahui. Meyakini. Muta'addi. Dako, merasakan. Ya? Muta'addi. Sekarang selain di situ. Saya bilang sami'a, mendengar. Hah? Hah? Muta'addi. Muta'addi. Saya bilang lagi misalnya basoro, melihat. Hah? Muta'addi. Khoroja, keluar. Muta'addi enggak? Khoroja, keluar. Muta'addi atau bukan? Muta'addi atau bukan? Hah? Kenapa bisa? Kalau keluar dilakukan dengan apa? Seluruh badan. Tidak ada orang keluar matanya saja keluar ke sana. Anda paham ini kan? Dipahami ini? Ada orang bilang misalnya gini. Ada orang bilang jalasa, duduk. Nah ini bahaya ini. Duduk. Jalasa, muta'addi atau bukan? Apa? Apa? Bukan. Kenapa? Kalau duduk seluruh badan. Tidak mungkin. Memang yang kandaskan pantat. Tapi tidak mungkin pantatnya saja yang turun. Iya kan? Berarti seluruh badan. Gosala, mencuci. Muta'addi atau bukan? Hah? Muta'addi. Kenapa? Salah satu anggota badan. Orang mencuci kan bukan pakai seluruh badan. Pakai tangan. Nah, iya. Atau kalau orang pakai cuci kaki misalnya injak-injak. Kan cuma salah satu anggota badan. Pokoknya kalau salah satu anggota badan muta'addi. Berarti dalam menyusunnya antum butuhkan kata yang ketiga. Paham kan? Misalnya ya, contoh. Sami'a Zaid. Sami'a Zaid. Antum harus pastikan dulu. Ini fiil apa? Muta'addi atau bukan? Kalau muta'addi kalimat saya ini tidak sempurna. Kalau muta'addi. Sekarang sami'a muta'addi atau bukan? Hah? Muta'addi. Berarti tidak sempurna. Zaid mendengar. Orang masih menanti-nanti. Dia mendengar apa? Ana masukkan misalnya sautan. Zaid mendengar suara. Dipahami? Ah, ini nanti kenapa di fathah? Ini urusannya nahwu. Bukan urusannya sorof. Sekarang ini yang dia butuhkan, dia butuh kalimat yang ketiga. Itu saja. Karena dia kalimat yang muta'addi. Jelas ini? Ini dua cirinya. Dua cirinya. Berikutnya fi'il lazim. Ini lawannya sangat mudah insya Allah. Namanya lazim. Kalau tidak butuh pada kata itu yang ketiga tadi. Namanya lazim. Namanya ini yang perlu. Namanya lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh pada objek. Namanya lawannya.
Kalau antum sudah tahu muta'addi ini mudah sekali. Lazim. Contoh dahaba Yusufu, Yusuf telah pergi. Kok ada Yusuf, Yusuf telah duduk. Baro'a Yusuf, Yusuf telah sembuh. Ciri-cirinya, ciri-ciri fi'il lazim tidak bisa bersambung dengan domir ha. Otomatis tidak bisa bersambung dengan domir ha. Kalau tadi kan bisa bersambung dengan domir ha. Kalau ini tidak bisa. Dan dilakukan oleh seluruh badan. Jadi kapan dilakukan oleh seluruh badan antum bilang ini fi'il lazim. Kalau salah satu anggota badan namanya fi'il muta'addi. Jelas? Alhamdulillah selesai. Ada pertanyaan? Iya nanti. Maksudnya iya nanti di bab 3. Di bab 3 kan nanti ada penghilangan, ada penambahan, nah, ada perubahan huruf bahkan waw jadi ya jadi waw, alif waw ya, itu berubah-berubah. Baik, itu pertanyaan bagus. Tambahan domir ha itu harokatnya apa? Selalu hu? Enggak. Ha itu dua bacaan. Hu atau hi. Kalau ha yang itu ya, tergantung harokat sebelumnya. Itu ha, itu domir ha ini, bukan ha yang ini ya. Kalau ha yang ini pasti fathah, karena ada alif setelahnya. Tapi kalau yang ini, dia cuman hu sama hi. Kalau sebelumnya dhamma, yaitu huruf sebelumnya. Di dhamma atau huruf sebelumnya di fathah, dia dibaca hu. Kalau sebelumnya di kasro, dia dibaca hi. Demikian pula kalau ada ha ini, sebelumnya ada waw atau ada alif, maka dibaca hu. Kalau sebelumnya ada ya, maka dibaca hi. Berarti 3 dah. Kalau ada sebelumnya diharokati dhamma, hu. Misalnya kita bu hu, kita ba hu. Paham kan? Kalau sebelumnya kasro, kita bi hi. Dia di kasro. Kalau sebelumnya juga waw, dibaca dhamma. Kalau sebelumnya ada huruf alif, dibaca dhamma. Kalau sebelumnya huruf ya, dibaca kasro. Makanya alaihi. Paham kan? Alaihi. Dia cuma punya 2 harokat. Dan dia mabni. Kan itu domir. Itu domir. Hukumnya apa? Mabni. Ada lagi? Iya. Cocok. Misalnya